kalau nanti kita bisa pulang malam ya. Tapi nggak apa-apa, PBS hari ini kan ada dari praktisi ya. Artinya dicatat masukannya, nanti minggu depan kita coba perbaiki ya. Kalau ada kesalahan ataupun hasil yang kurang pas ya. Nanti monggo, nanti kita diskusikan. Untuk Reksa udah difoto untuk kehadirannya. Yang hadir ada 34, di absen saya ada kurang 2 nih. Siapa yang belum ya? Yang nggak Ibu masuk dia maaf, saya baru join, Bu. Rachel. Iya, Bu. Permisi Bu, saya juga baru join. Anggara masih PBS Bu. Anggara. Permisi Bu, saya Akbar Bu. Akbar. Lagi di lab, baru selesai Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ada yang tadi pas saya absen belum masuk? Oke. Baik. Ini mohon maaf ya, kalau yang belum tampil PBS, kalau Nugrosi udah selesai ya, jadi nggak terlalu problem ya. Baik, saya masuk dulu ke materi yang panjang penyaluran ya. Karena takutnya keluar gitu ya. Kita semuanya ngasih materi ke kalian. Nanti mohon, nah sifat ujian biasanya kalau sama Pak Sugeng dan saya tuh biasanya close book dan rumus dikasih ya. Jadi mungkin coba nanti saya diskusi dengan Pak Sugeng apakah boleh open note gitu ya. Gitu. Karena ada PR ya, kemarin Pak Tama udah kasih ke saya untuk short column. Kolom langsing udah dijelasin belum? Oh, pingin. Udah, Bu. Udah ya. Tinggal panjang penyaluran. Kinging kamu, itu kan gara-gara Reksa nyolek Kinging baru datang. Kamu suka nggak hadir loh Kinging. Kamu ngapain aja ini? Ya. Kalian tuh yang serius gitu loh belajarnya. Ya. Angkatan 20. Kenapa sih beton itu kayaknya menakutkan gitu materinya ya. Tadi saya ketemu alumni pas ngobrol di ruang dosen, sama Bu, saya pikir apa anak sekarang ya, kayaknya takut banget sama struktur gitu. Zaman saya tahun 90-an juga sama. Yang favorit itu cuman MK, the only one tuh. Kalau MK udah full, kuotanya baru kalau nggak transport, kalau nggak keairan. Jadi struktur itu ternyata memang pilihan terakhir sebenarnya. Jadi dari generasi ke generasi ya. Jadi ya saya cukup paham sih karena terlalu banyak rumus, terlalu teori, dan mencernanya juga harus baca berkali-kali ya. Dan itu masalah passion gitu. Tapi tadi pas di alumni itu juga yang punya geotek, saya nanya, Bapak bikin perusahaan geotek karena emang suka ngitung, waktu dulunya nilainya bagus gitu, mekanika tanah gitu. Gak juga sih Bu, karena pengalaman awal udah di konstruksi bagian tanah, terus kesini-sininya ngerjain geotek, jadi ya udah lanjutin aja. Sama struktur juga sama. Jadi kalian nggak usah harus pesimis gitu ya. Saya udah 2, 3, 4 kali nih ngambil SBB kok nggak bisa-bisa gitu. Gimana ya caranya? Mungkin kita harus pikirkan ya, mungkin semester besok apakah ada asisten. Nah, kalau ada asisten kan harus ada mungkin ada yang pintar di angkatannya gitu, yang belum kerja gitu, saya rekrut untuk bisa ngajarin kalian. Jadi ada materi kuliah, nanti ada latihan-latihan soal ya, latihan soalnya sama asisten. Di UI kayak gitu. Kalau di UI itu ada kayak mata kuliah reguler seperti ini, nanti tugasnya atau latihan soal tuh sama asisten dosen gitu. Asisten dosen itu bukan dosen, tapi mahasiswa biasanya kalau di UI itu yang lagi S2 atau S3 gitu. Jadi asistennya gitu, kayak gitu. Nah, masalahnya S2 di Trisakti banyak yang kerja di konsultan kontraktor ya.
Jadi waktunya juga nggak ada untuk jadi asisten kita gitu. Ya udah kita coba solusinya mungkin ya kalau kalian ada pertanyaan ya tanya di kelas ya, atau kita diskusi gitu. Oke, saya kemarin udah lihat beberapa PR ya, hampir ada beberapa yang mirip ya. Nggak tahu ngerjainnya berjemaah atau ini apa namanya ngeliat tahun lalu. Ya, situ pilihan ya, pilihan kalian kalau kalian mau ngerjain sungguh-sungguh ya, mudah-mudahan bener ininya hasilnya nanti. Soalnya kan selalu sama ya tahun ke tahun ya, nggak ada soal kita tuh yang beda gitu, sama aja gitu. Ya cuman nggak tahu. Mungkin ya itu tadi saya juga berpikir juga ya. Berarti memang saya pikir cuman karena milenial Gen Z aja nih. Kalian Gen Z apa Gen Beta ya? Beta kali ya kalian ya. Apa karena memang banyak TikTok, banyak yang streaming video dan sekarang buat jadi kaya bukan cuma buat jadi seorang insinyur ya. Konten kreator juga bisa lebih sejahtera mungkin ya. Gitu. Jadi banyak lapangan kerja yang di zaman saya dulu nggak ada, di zaman kalian ada gitu. Oke, jadi kalian nggak usah khawatir. Ini tanggal 2 kali, berarti hari ini dan minggu depan. Habis itu ujian. Saya tuh seingat saya SBB 1 itu ada di hari Sabtu, tanggal 16. Which is berarti kalau kalian besok Jumat dapat kuliah terakhir, Sabtunya ujian. Ya, nanti saya koordinasi sama Pak Surajin, Pak Sugeng, apakah materinya itu apakah boleh open note gitu ya? Coba ya. Gitu. Tolong bawa penggaris, apa ya, alat-alat gambar gitu ya, biar hasilnya tuh bagus, terus warna-warna, beli pulpen warna-warni gitu. Jadi meriksanya juga enak ya untuk gambar apa grafik diagram interaksi itu yang kalian buat ya. Oke, aku lanjut dulu sebentar. Mana ini? Oke, aku share screen ya. Kalau ada pertanyaan monggo aja ya. Share screen. Kalian sehat ya? Yang barengan PBS ya mohon maaf nih. Berapa orang yang ambil PBS nih sekarang? Hah? Lumayan, Mohon maaf. Banyak? lumayan Bu yang ambil SBB sama barang PBS. Ada 10 mungkin. So, 10 ya? Angkatan 20 ya? Ada angkatan 20, 19 sama 18. Oh, gimana ya ini ya? Ya nanti minggu depan saya ulang lagi deh kalau misalnya ada yang nggak ngerti ya. Ya, gitu aja. Soalnya nyari jamnya lagi susah, saya juga sibuk banget, terus kalian juga mungkin banyak mata kuliah juga. Oh iya. Ya. Yang ada di ruangan PBS tolong pakai earphone aja ya, supaya bisa nggak pakai earphone aja, supaya nggak ganggu apa namanya ruangan PBS ya. Kalian punya earphone kan? Anak zaman sekarang kayak punya ya. Mau dengerin musik masa nggak punya? Oke, ini oke. Jadi pasti materi kita tuh sama dengan kelas sebelah pasti. Jadi soalnya pasti akan sama ya. Nah ini kalian coba sebentar aku stop share dulu. Sebentar. Ya yang ada kuliah PBS tolong kasih bawa earphone. Earphone itu biar nggak ganggu ya. Kasihan juga kalau ini sebentar. Apa nih? Bentar ya. Saya buka buku McGregor-nya dulu. Enak itu ngajar di kelas gitu ya. Sambil lihat muka kalian tuh ya.
Oke, kalian boleh buat pakai edisi keempat atau edisi mana tadi? Oke, saya share screen lagi. Untuk adik-adik yang pakai SNI, tolong ditandain ya. Untuk penyaluran ini kalian nanti coba lihat ya di pasal 25 ya nanti. Jadi di situ dijelaskan penyaluran tulangan, sambungan lewatan, gambarnya seperti apa, ya. Karena apa? Karena ada pasal. Jadi gini, ini kan SNI 2847 2019 ini kan adalah turunan dari ya contekan kita nih, ya. ICS 314 14 ya. Kalau yang 11 itu kan 2013 ya. Jadi kalian terserah mau pakai yang ACI yang bahasa Inggris, kalau senengnya mungkin dalam bahasa Inggris ya pakai ini juga boleh, atau ini sama juga chapter 8 sebentar. Atau kalian mau pakai SNI ya, oke? Oke, kalau yang McGregor kalian lihat di chapter 8 khususnya untuk development bar ini. Ya. Di sini dijelaskan. Nanti kita coba lihat latihan soalnya. Jadi yang namanya materi terakhir ini sebenarnya sama mungkin minggu depan latihan soal ya. Karena kalian udah diajarin semua short kolom langsing, dan yang lain. Jadi mungkin nanti minggu depan kita latihan soal sama pada pertanyaan-pertanyaan gitu. Balik lagi ya. Nah, ini kita masuk ke sini aja. Masih final ya. Oke. Nah, mungkin kalian masih ingat ya. Jadi kalau di SNI 2847 2019 kalian lihat pasal 25 ya. Kalau yang 318 SCI kalian lihat chapter 25. Dua-duanya udah punya belum? SCI udah punya kan kalian? Punya ya? Nanti tinggal, ya terserah mau dalam bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris gitu. Monggo aja, yang kalian yang ngerasa nyamannya baca peraturan itu di kayak habis setelah start and tie ya. Nah ini dari sini. Oke. Chapter 25. Nah, kenapa ini kadang materi ini sebenarnya hanya kalau menurut saya sih pengayaan ya, karena sebenarnya materi kalian itu udah selesai sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau di lapangan itu orang-orang tuh cenderung kayak cuman hooks doang, cuman panjang penyaluran aja, cuman kait doang, nggak gampang lah gitu kan, nggak prinsip gitu. Tapi misalnya kayak yang tadi saya bilang, kadang kan orang pakai yang kayak gini itu kan ya, coba lihat sini. Ini kan orang susah ya, nggak semua kontraktor gitu ya. Taat pada peraturan kaitannya harus 12 dB gitu. Harus 135 derajat, harus 60 gitu ya. Ya nanti tugas kalian yang harus konsisten ya. Sama halnya seperti kolom di sini kan ada L0, kemudian ada offset bar. Nah, ini kenapa ada lap splices gitu. Ya, kayak kemarin yang Pak Tama juga sampaikan, pasti yang namanya tulangan itu dia punya batas 12 meter kan. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian harus potong gitu ya, motongnya jangan di daerah sendi plastis ini. Nggak ada plastik ink gitu. Ya, setelah L0, setelah offset ini, baru kalian boleh sambung di sini. Nah, masalah orang nanya, nih, apa yang mempengaruhi panjang penyaluran ini? Pertama, mutu betonnya, terus kemudian apakah tulangannya dia ada epoksi? Biasanya itu kan
di lapangan itu ya, apakah dia di coating gitu. Terus apakah dia jenis betonnya apa? Beton mutu tinggi kah, beton ringan, atau beton normal gitu. Itu pasti akan mempengaruhi ikatan antara si tulangan ini dengan si beton gitu. Jadi banyak ada beberapa parameter yang mempengaruhi panjang penyaluran itu sendiri. Nah, kayak misalnya kasus-kasus gini kan, kita kan kadang ini kaitannya berapa ya gitu. 135. Terus kalau ini udah 135, maka sampingnya harus 90. Karena peraturan yang SNI yang baru kan seperti itu kan. Gitu. Kemudian kayak seperti gambar ini kan, kalian masih ingat kan, ada panjang penyaluran LD gitu. Cuman kemarin kita fokus di tulangan utamanya kan, sama sengkangnya. Tapi kita nggak hitungin berapa sih kait masuk ke joinnya gitu kan. Gitu. Oh, itu mungkin di PBS ya, HBK, beam kolom join gitu. Dengan kolom. Nah, kemudian yang mungkin kalian harus ingat nih, ini suatu hal yang nggak boleh kalian lupakan sampai mungkin akhir hayat ya. Jadi pelajaran kita di SBB 1 ini akan terus kepake juga di SBB 2. Misalnya kalian punya balok, terus kemudian ada diberikan beban eksternal ya. Pertama berat betonnya sendiri ya. Kemudian mulai ada beban additional dead load ya. Kemudian sudah mulai ada beban hidup yang mengenainya, sehingga kalau kita modelkan kira-kira sampai di batas kondisi dia tidak mampu gitu ya untuk menahan struktur itu sendiri, maka mungkin gitu ya pada kondisi tertentu sudah mulai retak-retak, ada pengaruh. Kalau beton kan kuat terhadap tekan ya. Kalau ketika dia tidak kuat menahan tarik di sini fungsi tulangan, ya kan? Ini kalian nggak boleh lupakan. Artinya apa? Bahwa di sini ada tension yang terjadi. Nah, gayanya seperti apa resultan gayanya? Luas tulangan dikali mutu tulangan, kemudian compression dari si betonnya sendiri, kamu bisa hitung resultan gayanya sebesar 0,85 fc prime B kali A. Ini nggak boleh lupa ya. Nah, berapa yang menghubungi dia ya? Lengan momen, D sendiri plus momennya. Momen kan gaya dikali lengan momen, ini dapat resultan gaya momen di sini. Ya. Kemudian, ini sudah kita jelaskan, hubungan strain dan stress diagram, ya, di mana ada si gaya resultan gaya akibat compression dan tension akibat tulangan tarik di sini. Nah, kemudian juga kalian tahu bahwa momen ultimate yang terjadi ada faktor ya rasio dari nominal yang terjadi sebesar 0,9. Kalau geser berapa? Masih ingat nggak? Nah, ingat nggak kalian kemarin waktu di SBB 2 atau di hitung PBS ya, kita bilang waktu SBB 2 JD nggak boleh dihitung ya, itu cara cepat gitu. Ya, kalau di sini ya, kalau untuk mengecek apakah berapa sih yang terjadi, momen yang terjadi, bisa kalau kalian mau. Ini cara cepat ya. Gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan, ada banyak faktor sebenarnya, kayak kamu bisa, coba kamu lihat di sini ya. Ini contoh balok cantilever, contoh proyeknya yang di PBS itu punya si itu ya. Apa? Jonathan ya, kalau nggak salah. Kemarin nggak saya suruh dia ngitung dengan panjang bentang sekian meter gitu. Logikanya secara struktural dia masih mampu nggak menahan baik tulangannya maupun dimensi dari penampang itu sendiri terhadap beban yang terjadi W. Nah, ketika coba kamu lihat, menurut kamu mana yang paling ada ikatan antara beton dan tulangan, yang gambar 1 atau gambar 2? Kira-kira. Mana yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di lapangan? 1 apa 2? Ya 1 ya. Karena seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, kebayang nggak? Misalnya ini cantilever sekian berapa meter. Terus tulangannya berhenti di sini, pada daerah sini yang critical section loh. Ya. Nah, supaya terjadi bonding antara bond itu ikatan ya. Jadi
Kayak anak sama ibu itu pasti bondingnya kuat gitu. Sama kayak kolom sama tulangan, sama kayak beton sama tulangan. Pasti ada bonding yang ada di antara mereka ya. Nah, seberapa kuatkah tergantung kamu memberikan seberapa banyak penyaluran yang kamu hitung di sini. Zaman dulu sebelum SNI yang baru, untuk angkornya boleh cuman sampai sini, nggak harus ditekuk ya. Nah, tapi pakai peraturan yang baru kita harus tekuk. Nah, sepanjang apa gitu. Nanti kita lihat ya. Gitu. Boleh nggak kayak gini, Bu? Ya enggak, ini kan critical section. Let's say ada gempa ya. Kadang sekarang yang namanya kondisi alam kita nggak bisa prediksi mau di 8 magnitude, 5 magnitude. Ya kalau Tuhan kasih 10 magnitude ya kita terima kan. Masalahnya adalah apakah struktur kita kuat nggak menahan. Nah, apalagi kalau misalnya kamu putus di sini tulangan utamanya. Ya, kemudian kita harus lihat apakah panjang penyaluran di sini cukup nggak sih untuk mendukung gaya kapasitas tarik yang terjadi gitu. Ya. Nah, misal kira-kira ilustrasi gini, tadinya saya waktu usia kamu, ini apa sih gitu kan ya. Ini maksudnya apa sih gitu. Namanya jadi misalnya gini, ketika biasanya di lapangan itu namanya pull out test ya. Jadi kita kan pengen tahu nih, ketika kamu punya material beton baru, let's say, ini kan kalau beton normal atau beton mutu tinggi biasa, ya nggak ada problem ya. Ketika kamu sudah bermain dengan material yang berbeda, kayak saya nih main sama beton geopolimer, nggak pakai semen, tapi mutunya lebih tinggi dari beton normal atau konvensional, tapi dengan memodifikasi campuran. Sekarang pertanyaannya adalah kalau saya ganti dengan spesifikasi beton yang lain, terus kamu kasih tulangan gitu ya, ini si tulangannya sendiri efeknya jangka panjang gimana? Terus friksi atau ikatan gesekan yang terjadi ketika kamu ada gaya tarik sebesar X gitu. Ya, U ini tuh friksi dari tulangannya ya. P itu karena tulangannya itu berbentuk seperti lingkaran ya, jadi menghitungnya adalah tension bar-nya seperti ini. Ada diameter tulangan, ada lingkaran, dan panjang kira-kira ya, anchor-nya tuh berapa ke sana. Nah, ini menarik sebenarnya gitu ya. Ini dipakai untuk kamu menghitung, melihat ya gaya yang terjadi dengan gesekan atau ikatan yang terjadi antara si tulangan dan si betonnya sendiri. Jadi ngitungnya seperti ini. Ya, ini kalau biasa dipakai di laboratorium. Kemudian juga yang embedded di panjangnya berapa A sama B ini? Pastinya kan kita harus lihat apakah cukup ya panjang penyalurannya sekian meter atau sekian X. Ya. Nah, ini yang perhitungannya kira-kira seperti ini ya. Tadi kan udah dapat ya UDBL1, terus kemudian ada pengaruh dari kondisi ya mutu dari tulangannya sendiri ya, plus diameter tulangan dan sifat dari jenis tulangan yang lingkaran seperti ini ya. Nah, berapa Pak panjang penyaluran yang bisa saya berikan untuk struktur ini gitu. Nah, ini sebenarnya turunan dari rumus aja aksi reaksi ya. Sehingga kamu bisa menghitung LD-nya berapa di sini. Kemudian ini saya skip aja ya. Ini kepakainya nanti kalau di riset ya. Kamu akan terlalu pusing ya kayak gini-gini. Intinya adalah logikanya adalah tulangan yang mau saya panjang penyaluran yang saya akan hitung di sini ya, dia harus mampu ya, misalnya terjadi gempa atau momen yang gaya-gaya yang terjadi di struktur kalian, kemudian jangan sampai kayak kasus yang di di bursa efek ya, saya nggak tahu yang terjadi ya mungkin panjangnya strukturnya terlalu tidak didesain untuk beban sekian gitu ya, cantilever, dan mungkin juga tidak ada anchor panjang penyaluran yang masuk ke dalam kolom sini, mungkin hanya berhenti di sini, tapi seolah-olah
Ya namanya for construction-nya dia ada panjang penyaluran di sini, itu bahaya sekali ya. Karena kan titik lemahnya justru di sini ya, bagian ujung ini. Oke, masuk ke sini. Kalau kalian misalnya lihat ya, kayak gini ya tadi saya bilang, kadang orang mikir, nggak usah dibengkokin deh, 90 gitu ya. Santai aja, apa? Nah, berapa sih gitu? Ya, ada, nanti lihat ya, bengkokannya 90, terus kalau misalnya kamu harus katakan di tengah-tengah ya, nggak perlu panjang-panjang di tengah nih, khususnya contoh di sini, ini 180. Nah, misalnya ini LDH ya, ini LDH, terus kemudian kaitnya berapa perpanjang extensionnya, ini kan LDH nih, ya kan tadi saya bilang yang peraturan baru harus ditekuk seperti ini 90 derajat, ya 12 dB gitu, ya. Sebenarnya ada beberapa ya, tergantung dari diameter ya. Nah, cuman commonly itu kita pakai 12 dB. Nah, kalau misalnya kayak seperti ini aja ya, ini bengkokan 180, L extension-nya terbesar dalam 4 dB atau 65 mili. Ya. Nah, ini contoh di gambar yang kaitnya 135 ya. 135, kemudian L extension-nya 6 dB. Ya, mungkin kamu di lapangan nanti penasaran ya, benar nggak sih sudutnya 135 gitu? Atau benar nggak bengkokannya itu 90 gitu ya? Ya, nanti mungkin pas di lapangan ini kan benar nggak sih ini 135 atau mungkin nggak di band-nya 90. Ya. Yang benar itu seperti ini. 35, 90 atau 35, 90 saya selang-seling gitu. Ya. Kayak gini gambar. Ini bagus kayak gini. Oke, ini 90, 135 derajat. Ya, nanti gambar kamu di PBS juga kayak gini ya. Nah, di sini juga kamu coba tandain ya, di pasal 25 ya. Coba kalian tandain bersama di pasal 2542. Di sini juga disampaikan bahwa untuk Basic Development Length atau LD, for tension reinforcement, penyaluran batang ulir dan kawat dalam kondisi tarik. Jadi panjang penyaluran LD bisa dihitung dengan rumus berikut. Ya. Jadi tergantung batang atau diameter utama yang digunakan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu di atas 22 ya, kamu pakai yang ini. Tapi kalau misalnya kasus lain yang spasi bersih batang atau kalau disalurkan dalam sambungan lewatan, ini kasus yang normal ya. Nah, kamu bisa pakai rumus yang ini. Kalau untuk batang diameter utamanya di atas 22 atau lebih. Tapi kalau di bawahnya, kamu pakai panjang penyalurannya pakai rumus yang ini. Oke? Nah, di sini ada KTR ya. Nah, KTR ini bisa dihitung pakai rumus ini. Sebenarnya ini cuma plug-in rumus saja ya, di mana N itu adalah jumlah batang kawat yang disalurkan. Misalnya kalau kamu punya 4 gitu ya, tulangan menerusnya ya, kamu N-nya 4. Ya. Di mana N adalah jumlah batang atau kawatan yang disalurkan atau disambungkan lewatkan sepanjang bidang pembelahan, diizinkan untuk menggunakan KTR0 sebagai penyederhanaan desain walaupun terdapat tulangan transversal. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa panjang penyaluran LD untuk batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tarik yang harus diambil yang terbesar dari ini. Ya, 2542, 25423. Nanti kita lihat di bawahnya. Dan LDC harus lebih besar dari 300 mili. Ini 30 cm ya. Oke, kemudian di sini juga diperhatikan ada perbedaan sebenarnya dengan buku McGregor nanti ya. Nah, ini tadi kita pakai yang ini ya, betul ya. 0,7. Nah, Bu, nilainya dari mana sih gitu? Kalau ini ya, yang kalau mau di-refer ke 318/2019, kan sebenarnya yang di Amerika yang terjadi sekarang itu, kita kan masih pakai yang 2014 nih, adik-adik ya.
itu sama dengan SNI 28747 2019. Nah, kalau misalnya kamu mau lebih new lagi, itu kamu bisa pakai SCI 318 2019. Ya, SNI kita belum ada nih. Nah, ini coba kita lihat rumusnya ya, relatively sama ya. Oke. Nggak terlalu jauh berbeda, cuman ada tambahan roge di sini. Syarat mungkin menurut saya sih tergantung dari jenis dari kualitas dari tulangan atau betonnya. Oke. Jadi kita tapi untuk sebenarnya kita pakai yang ini ya. Kita belum adopt yang 318 2019. Kemudian basic development length ya. Nah, Bu, ini kan ada lambda gitu ya. Ini apa sih gitu. Nah, jadi ada yang beberapa yang modifikasi yang tadi saya sampaikan. Misalnya betonnya itu beton ringan ya, kayak gini. Atau betonnya beton normal. Atau betonnya ada epoksinya ya, kayak dikasih cat gitu. Supaya dia tidak gampang berkarat gitu ya. Atau bisa juga ngaruh terhadap ukuran dan posisi pengecoran. Jadi di sini kalau kalian lihat simbolnya ya, banyak simbol nih di sini, ada lambda seperti ini ya, kayak PT dan E itu sebenarnya ngaruh ke jenis tulangnya di epoksi apa enggak, ukuran tulangan. Jadi tinggal baca tabel ini aja. Mungkin ujian kita kalau keluar banyak penyaluran ya, kita akan kasih kamu tabel ini kan kalau close book loh ya. Atau kalaupun close book kita akan kasih tabel ini di bekas ujian ya. Sore ini ngantuk ya. Saya juga nggak suka sebenarnya ngajar sore. Saya tuh benci ngajar PBS tuh kalau siang gitu. Ya enaknya tuh pagi 7:30 atau jam 7:30 mungkin masih ngantuk. Mungkin yang pas itu waktu menyerap pelajaran itu jam 9. Ya, kamu udah bangun pagi, sarapan, siap mengajar atau belajar. Nah, itu tuh otak kita tuh masih menangkep gitu. Tapi kalau udah mulai jam 2, apalagi kamu di depan laptop tuh udah pusing ya. Tuh udah mulai klieng. Jadi sebenarnya, nah di sini ada beberapa ya. Bu, kalau beton ringan berarti saya pakai pi 0,75. Betul. Kalau misalnya beton normal 1. Oke, jadi ada beda sini. Bu, kalau saya pakai epoksi yang tergantung tulangan misalnya ya, 1,5. Kalau tanpa pelapis, 1. Nah, kalau diameternya dua-dua lebih besar, Bu, ya 1. Kalau misalnya 19, 0,8. Ya, jadi banyak faktor ya. Nah, kalau kamu mau cari juga pakai rumus ya monggo aja. Jadi bisa juga tergantung dari mutu diameter mutu beton ya. Nah, di sini juga ada loh, kalau misalnya kalau mau lihat faktor modifikasi kalau beton ringan dengan semua agregat ringan 0,75. Kalau beton ringan agregat halus campuran 0,85. Ringan dengan pasir ya kalau mau loh ya. Ya. Jadi intinya kalau kita tulis beton ringan atau lightweight concrete, itu kamu bikinnya 0,75 lambdanya. Tapi kalau beton normal kamu ambil 1. Oke, di sini ya, di soal ya. Kalau di soal itu biasanya beton normal 1, tidak dilapisi ya. Tadi tidak dilapisi itu adalah 1 ya. Kemudian diameter tulangan ya 22 lebih besar. Jadi rata-rata ini ya kan tadi ada rumus ya. Kalau misalnya LD-nya nih ya beton 22 atau lebih besar, kalian pakai rumus ini. Ya, tinggal nilainya berapa ya tinggal dimasukin aja. Tabel itu dikasih terus kamu tinggal isikan deh ini 420, ini adalah ngamati terus ini nilai-nilai ini dimasukkan ya. Dapat 47 dB. 47 dB, diameter tulangan utamanya kalian tahu misalnya diameter 22 ya sudah 47 kali 22 dapat nilainya kan sekian milimeter gitu. Oke.
Enggak dia, sama aja. Kalau betonnya 0,75, beton norma 1, ya. Ini kalau reduksi, kalau misalnya strukturnya itu kategori DEF, maka kalian tidak boleh reduksi panjang penyaluran ya. Ya, kecuali kalian mungkin strukturnya bukan struktur rangka pemikul momen khusus gitu. Ya boleh. Ya. Yang perlu diperhatikan lagi nanti ya, terutama untuk PBS loh ya. Ya nanti panjang penyalurannya harus seperti ini ya. Jangan tiba-tiba di sini cuma lurus aja gitu. Kayak misalnya contoh di sini nggak soal ya, kita mainnya contoh soal aja biar enak ya. Kalau nggak ngantuk ya, saya juga ngantuk ngajar kalian. Ya jadi kita biar nggak ngantuk, coba kalian kerjain coba 5 menit. Nih. Kira-kira nangkep nggak? Baca soalnya dulu. Balok cantilever ya. Ketebalan dindingnya 400 ya. Seperti gambar ini. Ya nanti kita lihat gambarnya. Ini kalian coba tandain di buku McGregor di contoh 81 ya. Ya. Sama aja kalian nggak masuk PBS pun mungkin ya karena ada apa? Kamu nggak masuk SPB 1 karena ada PBS gitu ya. Nggak apa-apa, asal kamu tuh ngerti, saya itu cuma minta itu aja. Sebenarnya udah ada di McGregor ya. Ya. Kemudian di 581 ya tadi ya, coba dicari ya. Di chapter 8 ya. Ini kalau 86 nih sebenarnya udah diajarin kemarin yang ngitung panjang penyaluran untuk balok ya. Coba kita lihat di sini. Oke. Contohnya di sini kalian disuruh ngitung LD-nya. Kondisinya adalah cantilevernya 1,5 meter ya kan. Kira-kira tinggi bersihnya adalah 385 dari tulangan. Ya cantilever pasang tulangannya di atas ya. Ya. Ada aja nanti ujian masang di bawah, kiamat nanti ambrol. Ya. Ambiar ya. Nah, di sini LD-nya sekian, terus disuruh ngitung. Sini ada 3D25, nanti ada 3 tulangan di atasnya, baca ya. Kayak gini baca gambar. Ada 3 tulangan, tapi S-nya S25. Stirupnya itu ada sengkang 10, dipasang per 180. Oke. Kemudian, ya, lebar ke sininya 400 ya. Oke. Nah, di sini dia suruh kita ngitung LD-nya berapa. Mutu betonnya adalah 20 MPa, tulangannya adalah 420. Ya, dia punya sengkang diameter 10. Ya, tapi ini mutunya hati-hati, ini mutu 300 sudah nggak ada ya hari gini ya. Ya ini masih karena McGregor edisi 4 kan edisi lama. Kalau mau dilihat yang terbaru ya. Tapi nggak SI unit, kalian harus konversi. Spasi 180 mili. Cover stirupnya itu 40 ya. Stirupnya itu 3 S25. Nah, tugas kalian mungkin di rumah kalian coba buat pakai SNI yang baru ya, pasal 25423. Kalian sesuaikan dengan pasal 25423. Ini sama yang saya jelasin tadi sama. Ini ngambil aja dari SNI sebenarnya. Ya. 25423. Ini tadi rumus yang tadi saya bilang sama aja. Ini hitung LD-nya. Ya. Tadi 23. Nah, ini kita suruh hitung pakai rumus ini nih. Ya. Diambil lebih dari 2,5. Nah, balik lagi, kalian tugasnya itu ya. Jadi sama di soal tadi, cuman ya kalian pakai ya
SNI. Bisa ya, coba buat latihan ya. Dan gunakan diameternya. Kalau ini kan diameternya 25 ya. Coba kamu pakai diameter 19 gitu. Oke, cobain. Nah, di sini kan dikasih keterangan bahwa betonnya beton ringan, mutunya 20, make sense ya. Kalau beton normal itu di atas 21 MPa ya. Ini tugas kalian, silakan dispense ya. Mutunya 420, top of the cantilever beam, stress to the yield strength, itu ada stirrupnya diameter 10 per pasang 180. Mutunya adalah 300 MPa gitu ya. Dan vertical wall steel, diameter 13 ya. Dipasang ke sananya 300. Nah, kita disuruh ngitung LD-nya. Dan nanti kalian sesuaikan dengan peraturan yang baru ya, tadi saya udah sampaikan. Buat latihan di rumah ya. Ini tadi stirrupnya ini, kemudian vertical wall steel-nya, diameter 13, jarak 300. Ya. Kemudian di sini ya sederhana ya, kita harus melihat tinggi dari si dinding ya, tinggi bersihnya. Kayak di sini 40 ya, tambah 13 sengkang 53. Itu sekitar 2,12 dB kalau diameter 25 yang dipakai. Nah, kalau kita mau hitung bersih berarti 400 dikurang 2 kali 40 tambah 13, 40 itu selimut kanan kiri, sengkangnya adalah 13 mili ya. Dikurang ada 3 tulang utama di atas 25. Ya, bagi 2 ya. Dapat 109,5 itu which is sama dengan 4,38 dB. Nah, kalau asumsinya tidak ada stirrup di sini, kamu pakai rumus ini ya. Terus kita coba ya. Mau pakai rumus ini. Lapar banget. FY-nya 20, bocor itu ya. Terus kemudian ya, ininya 1,3 tergantung dari tulangan ya. Terus kemudian ini beton ringan, kamu nggak jadi pakai 1 gamanya, pakai 0,75. Kadang ada yang terjebak di sini sebenarnya. Misalnya di soal ditulisnya beton ringan, tapi tulisnya 1, ya salah ya. Ini 20, dapat nilai LD-nya. DB-nya tahu diameter 25, dapat 2390. 2390 itu harapannya dia cukup ya, panjangnya cukup untuk benar-benar ada bonding antara si tulangan ini dengan beton yang ada. Karena kalau kamu bagi 1 di sini kan nggak sama hasilnya. Coba kalau kalian hitung 0,75, kalian ganti 1, dapatnya berapa ini nilainya? Coba. Ada yang mau bantu itu nggak? Ininya kamu ganti 1 nih. Karena kan kalau beton normal 1 ya. Kalau beton apung, beton ringan baru 1,75. Ini berapa nilainya di sini? Coba berapa ini jadinya? Udah bisa itu nggak? Oke, coba ya. Harusnya 1795, Bu. berapa? 1795. 1795. Lebih pendek ya, karena logikanya masuk ya. Karena kan beton normal logikanya, ya artinya si bonding antara si tulangan dengan kualitas betonnya sendiri dengan panjang cuman let's say 1725 mili, itu dia udah cukup dibandingkan dengan beton ringan ya. Gitu. Dia harus lebih panjang lagi karena kualitas dari si betonnya sendiri kan tidak beton normal gitu, ataupun beton mutu tinggi. Paham ya? Ini sebenarnya logika aja sih. Ya. Jadi ada hubungan antara mutu beton, ada tulangannya dikasih epoksi apa tidak, terus kemudian diameter tulangan juga mempengaruhi panjang penyaluran. Oke. Terus di sini juga ya. Dan di sini juga dibilang alternatif ya, pakai 2847 2019. Ya, nanti kalian coba lihat
di persamaan tadi yang saya bilang, yang ini ya, kamu mulai cintailah SNI ya, terutama di pasal 25 untuk menghitung development length bar-nya. Ya. Sebenarnya kalian tuh ya, kalau saya pikir-pikir, kalian nggak masuk materi saya juga nggak apa-apa, asal kalian rajin baca gitu. Ya. Oke, jadi ini kita udah buatkan ya, ada pasalnya, sebenarnya kalian tuh enak sebenarnya, udah tinggal pakai aja. Nah, kemudian nanti angka-angkanya dari mana, itu kan sebenarnya kalian coba aja lihat hitungan ya. Terus ini udah ada keterangan nih tadi di SNI ada tabelnya, tinggal dimasukin aja nilainya. Nggak susah kok ini, ya. Nah, kadang kalau misalnya, Bu, katakan ya, tadi kan 300 dari sini, mana tadi? Ya, diameter 13 dipasang sejarak 300. Spasi ya. Sini kau baca deh. Oke. Jadi lihat soal baik-baik, spasi sengkang itu dipasang per berapa mili gitu. Saya kalau di soal 200 ya, kamu di sininya 200. Tapi kalau kita bilang di sini kan 300 ya, 300. N-nya berapa? Di atas ada 3 kan? 1, 2, 3. Oke, gampang kan? Tidur aja bisa kok kalian. Insya Allah deh. Aku yakin banget. Nah, oke, 26, 25. Ini hati-hati. Kita kan, ya Bu, saya boleh pakai AS ngitung yang kayak gini atau... Jadi kan tadi pakai 13, ya. Dia pakai 13, ya. 13 sejak 300, ya. Dipasang per 300, tapi diameternya sendiri, ya. Ada tulang utamanya ada 3 di sini. Nah, 2 faces, ya, angkanya 13, kamu bisa masukkan di sini. Ini 40 itu udah rumusnya, koefisiennya. Kamu dapat KTR-nya 11,79. Kamu bisa masukkan ke sini. Pakai rumus yang ini untuk ngitung LD. Oke. Ini tahu semua nih, PT, ES, FY, FC prime, kamu udah bisa ngitung. CB itu harus dipilih jadi bagian yang paling kecil antara A dan B ya. Kalau nilai ini kan paling kecil antara A dan B, berarti antara ini sama ini paling kecil 65,2. Oke. Nah, ini kalau misalnya, ya, kalau pakai rumus yang baru, yang lama itu 1480 ya. Kalau sementara pakai rumus yang baru tadi lebih naik ya. Tadi kita hitung. Gitu. Jadi ada perubahan ya, peraturan yang lama sama yang baru ya. Ini menarik nih. Jadi nanti kalian coba di rumah ya. Soal yang tadi kalian, nah coba kalian screenshot dulu. Ini soalnya ini. Kalian harus menggunakan pasal ini. Ya. Terus pakainya diameter 19 ya, bukan 25. Coba. Dapatnya berapa? LD-nya. Gitu loh. Ya terus diganti. Kalau nggak diganti, ngapain? Atau kamu mau pakai rumus ini kan masih yang ini ya. PCI ini yang McGregor itu contohnya kan masih yang 11 ya. Kalau ini kan 14. Gitu. Ini kita udah tulis, kalau mau nanti tak share aja buat kalian belajar ya. Jadi ikut. Iya, tapi ini bentar lagi. Iya. Nah, tolong di masih hujan nggak di luar? Kalian pulangnya gimana ya PBS? Oke, kadang-kadang tuh ya di lapangan itu orang gitu ya kayak saya tadi bilang. Ini tuh masih gaya yang lama ya, yang baru nanti ya. Yang baru ada contoh soal yang lain ya. Ini rumus yang ada di buku McGregor tadi ya. Nah, ini yang barunya gitu. Ini SNI, ini yang lama, ini yang baru gitu.
Di sini, ini jawaban ya, apa yang saya kasih lihat kamu. Oke, Bu, kalau yang ujung kayak gini gimana, Bu? Gitu. Tadi kan dia lurus doang tuh ya, nggak pusing ya kalian. Nah, kayak gini contoh soal, makanya kalian baca McGregor yang contoh 83 ya. Kondisinya adalah, ini kolom, terus ada balok ya. Terus ukuran baloknya juga tidak sama dengan kolom nih. Kolomnya lebih besar nih, adik-adik, 650, 650. Terus ini ya, lebar baloknya 400, tinggi 600 ya. Which is kalau kita lihat dari tampak ke atas nggak sama nih, ya, nggak sama. Jadi si kolom bentuknya square, ukuran 650 kali 650. Ini adalah balok, ini which ukurannya lebih kecil, lebar 400, tinggi 600. Kemudian ada hook ke sini kan, ya. Nah, sekarang kita ngecek desain ya. Kalau misalnya kita taruh ada 4 kayak gini gitu ya, itu masih oke nggak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Supaya kalian saya nggak ngomong sendiri, dari tadi saya tanya yang ngomong cuma Reksa, tolong dipelajari ya. Kamu baca di rumah ya. Kolom langsing dan contoh ini. Tugasnya tolong dikerjain ya. Nanti bisa diskusi, kalau PR yang nggak dikerjain ya nggak bisa diskusi ya. Latihan, kalau nggak gitu dikerjain, nggak dikumpul tapi tolong dikerjain minggu depan, mungkin saya akan tanya. Tolong misalnya, Chandra, kerjanya gimana Chandra gitu. Kok nggak capek Bu Lisa ngomong sendiri. Emang saya ini Pak, boneka. Ya. Nah, tolong kalian pelajari yang contoh 83 ya. Gitu. Pelajari, baca ya. Minggu depan kita diskusikan sama PR itu. Ya. Dan kalau mau SNI nih, udah ada tadi saya udah bilang di chapter 25. Pelajari ini. Atau mau pakai ACI yang bahasa Inggris, boleh juga gitu. Monggo aja, mau kalian senengnya yang mana? Mau bahasa Inggris atau yang sebenarnya sama aja, kita kan nerjemahin doang ya. Gitu. Ya. Oke. Ini sama aja nih. Ada hitungan malah kalau yang ACI ya, cara ngitungnya. Ini materi paling mudah ya di pertemuan terakhir ini. Kayaknya saya bilang, kayaknya tadi kalian dari tadi pasif, mungkin pada PBS kali, saya capek juga jelasin, nggak ada yang respon. Tolong dibaca di chapter 8, contoh 83 McGregor, ya, sama SNI pasal chapter 25, ya. Oke. Atau ACI sama juga di chapter 25. Oke, ada pertanyaan nggak? Tolong pelajari, baca. Baca dulu deh. Pelajari dulu. Nanti nggak minggu depan nggak ngerti, tanya Ibu, ya. Tolong kerjain, mana tahu ujian ditanya ya. Ya kalian bisa ngerjain gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Tolong Reksa dicatat ya, tolong kasih tahu temennya. Nggak tahu mungkin ada yang sambil PBS ya. Tolong pelajari di sampel 83 sama kalian pelajari, kalian coba kerjain tugas ini. Ini itu mirip sama soal yang awal yang kayak gini. Yang ini, tapi kalian pakainya SNI yang terbaru. Dan tulangannya ini, di screenshot aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Haus juga lama-lama ya. Ada pertanyaan nggak? Tuh kan, diem kan? Bu Lisa dikacangin, aku tuh udah tahu. Tapi aku nggak bisa marah, karena kan salah saya. Saya kan yang geser jam, kan harusnya kalian pagi. Aku kan orangnya fair kan? Ya karena memang saya yang geser jam, ya saya yang harus bertanggung jawab, mahasiswanya pasif ya kan? Bukan jamnya saya ngajar. Oke, tolong Reksa dicatat, minggu depan saya akan coba tanya satu-satu ya. Supaya tuh kadang biar
aktif ya, CBSA gitu, cara belajar siswa aktif. Kalian tuh juga harus baca, pelajari bukunya, jangan masuk kelas itu tuh kosong gitu. Kosong, tahu nggak kosong, kayak nggak ada feel-nya gitu ya. Ya karena nggak dipelajari dulu. Kalau nggak dipelajari dulu nggak ngerti nih, Bu ini dari mana, kan bisa ditanya. Oke? Ya, baik Bu. Oke Reksa, kamu leadernya ya. Saya sih harap kalian tuh gak usah ngambil remet gitu ya. Kasihan Bu Lisa tuh pengen istirahat ya. Saya tuh dosen tuh pengen libur juga ya, kayak kalian.